Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak kepada Anda, kalau pada pertemuan video sebelumnya saya telah mengajak Anda memahami apa itu vektor, besaran vektor. Nah, sekarang kita akan memahami bagaimana jika ada dua vektor atau tiga vektor atau empat sekaligus. Jadi itu dinamakan resultan vektor. Jadi ketika vektor itu dipadukan, itu nanti resultannya bagaimana, jumlahnya bagaimana, selisihnya bagaimana. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi pembahasan kita di sini adalah resultan, ya, resultan atau perpaduan vektor. Nah, ada tiga hal yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan penggambaran, bagaimana caranya, kemudian terkait dengan sudut, dan yang terkait dengan skala. Nah, masing-masing itu akan ada pembahasannya. Yang pertama terkait dengan penggambaran. Bagaimana cara penggambaran? Ya, kita pahami di sini. Yang pertama penggambaran. Yang pertama dari penggambaran ini adalah terkait dengan metodenya. Jadi ada beberapa metode. Nanti istilahnya itu ada 3 metode yang kita bahas. Kita lihat yang satu. Jadi metode segitiga. Vektor, kita anggap ini kemarin vektor gaya, jadi ini misalnya F1 atau A atau apapun gitu ya, itu kemudian dijumlahkan dengan satu vektor, misalnya membentuk sudut tertentu, dijumlahkan dengan vektor F2, maka resultannya atau paduannya atau jumlahnya itu secara penggambaran gambarkan seperti biasa. Jadi yang pertama gambarkan seperti biasa, persis seperti itu, ini F1. Nah, yang kedua ini pangkal, ini ujung, pangkal ujung. Nah, ini pangkal dari F2 ditaruh di ujung dari F2. Nah, persis seperti ini, panjangnya semuanya sama persis. Maka resultannya itu adalah dari awal sampai akhir tadi. Nah, ini namanya resultan. Yang kedua, ini juga mudah, yaitu metode jajaran genjang. Jadi misalkan biar sama memudahkannya, ini F1, kemudian ini jumlah ya, dan ini F2, biar Anda tahu perbedaannya, maka ketika diresultankan, maka bagaimana caranya? Kalau yang tadi ujung dengan pangkalnya ditemukan, kalau sekarang enggak, pangkal dengan pangkal digabung jadi satu, pangkal dengan pangkal gabung jadi satu. Misalnya begini, Anda perhatikan F1, nah ini kan ini pangkalnya sini yang F2 taruh di sini juga, F2. Nah, resultannya caranya bagaimana? Caranya ini di copy paste, taruh sini, copy paste, tik. Yang ini juga copy paste sini. Nah, resultannya dari sini. Inilah resultannya. Mirip, hasilnya sama miring, tapi metodenya berbeda. Nah, sedangkan yang terakhir ini adalah metode poligon. Nah, metode poligon ini lebih dari 2 misalkan, atau 3 atau 4 atau 5 gitu misalnya. Maka bagaimana resultannya? Nah, kita lihat caranya seperti metode segitiga, pangkal dengan ujung ditemukan semuanya dari awal sampai akhir, ini ditarik dulu, set. Ya, inilah resultannya. Ini secara penggambaran, metode penggambaran. Kita lanjut yang kedua. Sekarang yang metode sudut. Ya, kita ambil yang metode sudut. Ini macam-macam bentuknya. Jadi ada yang pertama jika segaris. Ya, jadi segaris itu bisa searah, bisa berlawanan arah. Jika misalkan ini artinya, kalau segaris ini berarti artinya ini sudutnya 0 ya, jadi sudutnya 0. Sudutnya nanti saya kasih ini 0 alfa, sudutnya alfa misalkan. Jadi misalnya begini, F1 sama dengan 5 misalkan. Nah, jumlah
misalnya dengan F2 10, resultannya mudah sekali ya, rasanya mudah sekali. Berarti tinggal F1 tambah F2 ya, ini mudah. Jika ini 5 tambah 10 15 ya, mudah sekali. Nah, ini kalau segaris yang searah. Bagaimana kalau berlawan arah? Ya, tetap sama mudah ya. F1 misalnya 5, terus misalnya berlawan arah kayak orang tertambang, menarik sini 5, menarik ke sini, misalkan F2 ini 10. Nah, maka resultannya berapa? Resultannya ke kanan kita sepakati positif. Anda boleh tidak sepakat ke kanan tulisan negatif, itu juga boleh kan, tapi umumnya ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi misalnya nanti F1 berarti ke kiri ya, yang ini positif, kiri negatif, F2, sehingga 5 kurangi 10 berarti min 5. Apa arti min? Nah, ini berarti ini artinya ke kiri. Nah, kita sudah sepakat ke kanan itu positif. Nah, ini yang segaris. Sekarang membentuk sudut. Jadi yang ini membentuk sudut siku-siku atau alfanya 90. Ini sebenarnya sama nanti dengan yang nomor 3, sudutnya hanya diganti 90, tapi ini biar agak lebih mudah. Maka ini seperti kaidah Pitagoras. Jadi misalkan ada vektor F1 misalkan 6 ke atas, ada kemarin saya kasih contoh lagi, sapi ditarik ke atas 6 Newton, sapi apa ini ditarik ke gini, misalkan F2 8 Newton. Enggak saya kasih satuan dulu untuk contoh-contoh, satuannya tidak ada, hanya angka dulu. Maka resultannya seperti yang kayak tadi, caranya adalah di sini. Ini segi-suku 90 ya, sudutnya 90, sudut alfanya 90, maka resultannya adalah di sebelah sini. Nah, ini resultannya Pitagoras, itu akar F2. Sebenarnya rumus awal dasarnya nggak seperti ini sudutnya ya, tapi ini untuk memudahkannya saja. Kita lihat nanti. Berarti tinggal 6 kuadrat 8 kuadrat ketemu 10, itu resultannya. Nah, yang ketiga membentuk sudut alfa. Nah, sekarang sudutnya tidak tahu sudutnya berapa, bebas ya. Maka jika ada dua vektor misalkan F1 kemudian ini F2, ini membentuk sudut alfa, tidak tahu sudutnya berapa ya, F2, maka resultannya seperti tadi, kita pakai terapan yang tadi. Nah, resultan di sini, resultan itu paduan jumlah ya, resultan jumlah ya, ini resultan jumlah. Nanti ada resultan selisih, nanti tinggal negatif, tapi ini rumus awalnya dasarnya seperti ini: F1 kuadrat F2 kuadrat plus 2 F1 kali F2 cos alfa ya. Jadi ketika Anda lihat ada unsur cos alfa. Nah, ini Anda tentu masih ingat terkait dengan cos. Anda masih ingat? Kalau Anda tidak ingat, maka silakan Anda lihat di dalam tabel seperti ini. Nah, sekarang terkait dengan skala. Nah, kita langsung pakai skala. Kita pakai skala. Contoh seperti ini. Jika ada gaya, misalkan ini nah, gaya ke sini. Ini F1. F2-nya ada yang narik ke sini. Nah, maka hanya seperti ini. Kalau satu skala ini ya, jadi satu kotak kita ibaratkan 2 Newton misalkan, seperti itu. Cukup pakai skala seperti ini, maka resultannya berapa? Jadi pertanyaannya, berapakah resultannya? Resultannya berapa? R-nya. Ya, kalau pakai skala, nah, Anda perhatikan, ya, coba perhatikan caranya. Kali ini nggak pakai sudut ya, nggak pakai sudut. Jadi yang sudah ini caranya, kalau titik pangkalnya ada di sini, nah maka digaris lurus.
vertikal sumbu Y, di garis lurus horizontal sumbu X, sumbu Y. Nah, yang masih miring atau tidak di jalan lurus itu seperti ini. F2 ini dari jalan lurus, dia milihnya X saja, ibaratnya begitu, maka tidak bisa diubah. Akan tetapi kalau yang ini masih milihnya 2, dia masih bisa arah ke sini, berarti F1 arah X, dan dia juga bisa arah ke sini, F1Y. Nah, gambarnya diubah. Ya, gambar ini diubah menjadi diubah. Gambar ini kita ubah. Ya, kita ubah menjadi seret. Ya, jadi seperti tadi. Jadi ada F1X, F2 dan F1Y. Nah, ini kan sudah enak seperti ini, sudah enak, sudah lurus, sudah siku-siku. Artinya kalau siku-siku berarti pakai sudut 90 Pitagoras. Ya, kita lihat caranya yang arah X, ya, yang jumlah arah X, Fx, jumlah arah X. Caranya begini, F2, F1X. Oke, F2 berapa kotak? 1, 2, kan sini 2. Yang F1X 1 kotak, berarti 3. Sedangkan yang jumlah yang arah Y ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti 4. Nah, maka resultannya Pitagoras tadi ininya 5. Saya hitung sendiri, ini 5 kotak. Nah, 1 kotak itu adalah 2 Newton. Berarti kita bisa menuliskan 5 kali 2 Newton sama dengan jawabannya 10 Newton. Nah, inilah resultan akhirnya seperti ini. Jadi sudah kita bahas 3 nih. Maka sekarang kita lanjut ke multiple vektor atau banyak vektor. Setelah tadi Anda sudah bisa melihat ada 3 pembahasan kita, maka fokus utama saya itu kalau yang penggambaran itu tidak saya detailkan. Kalau penggambaran sekarang yang saya fokus adalah pada jika vektornya itu untuk vektor sudut, terutama skala, vektor sudut dan skala. Jika vektor sudutnya ada lebih dari 2 atau 3, multiple atau 4 atau 5, bagaimana cara menentukan resultannya? Ada kesamaan antara skala dengan sudut. Saya hanya kasih satu contoh. Soal pertama, ya, seperti ini misalkan. Jadi ada satu titik seperti kemarin sapi untuk rebutan atau makanan atau meja ataupun untuk rebutan misalkan. Ada yang narik ke sini, ada yang narik ke sini, ada yang narik ke sini. Ada 3 orang yang menarik. Nah, dari sini maka pertanyaannya itu berapakah resultan dari vektor tersebut? Besarnya. Jadi kita bahas besarnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti saya bilang tadi, semuanya kita lihat dari sumbu X dan Y. Manakah yang sudah di jalannya lurus, Siratal mustaqim? Ya, betul, nomor 3, F3 itu sudah dilurus, nggak sudah apa-apain. Sedangkan yang F1 dan F2 ini masih milih mereka berdua, belum, maka harus diarahkan. Jadi kita lihat seperti ini, bagaimana cara pengarahannya. Oke, ini arahkan ke sini, ini arahkan ke sini, ini ke sini. F2 berarti arah Y, berarti menjadi F2Y. Oke, caranya bagaimana? Nanti dulu. F2Y itu artinya apa? Nanti dulu. Nah, ini arahkan ke sini, F2X. Bagaimana caranya? Nanti dulu. Ini juga masih sama. Ya, berarti F1 arah X. Ini arahnya ke sini, F1 arah Y. Nah, sudah begitu. Setelah itu sama dengan apa? Ketika ada ini vektor komponen. Kemarin sudah bahas pada pertemuan video sebelumnya. Jadi sudutnya ada di sini, dekat dengan sudut. Sudutnya di sini dekat sama cos. Anda kalau pengen dekat ngekos, nah, cos. Berarti F2 cos 30. Ini caranya macam-macam. Caranya macam-macam dengan cara apapun. Yang mudahnya seperti itu. Karena sini udah cos, maka sini sinnya, sin karena jauh. Oh, jauh dengan sudut. Berarti F2
sin 30. Nah, begitu juga dengan sama dengan yang sini. Sini juga sama. Biar lebih memudahkan Anda, ya, maka ini seolah-olah gambarnya menjadi begini loh. Saat F3 F1Y seolah-olah ya ini ya. F1X F2X F2Y. Kan seperti ini gambarnya menjadi. Nah, barulah kita totalkan. Yang arah X kita totalkan. Jumlah vektor arah X. Berarti yang ke kanan positif, ke kiri negatif. F1X min F2X plus F3. Oh, keliru. Nah, plus F2X min F3. Jadi ke kiri negatif. Nah, sedangkan yang arah Y, maka ke atas paling ke bawah. F1Y min F2Y. Nah, yang ini ditotalkan berapa? Berarti F1X. Tadi udah ada F1X ya, F1 cos 60 terus plus F2 sin 30 terus min F3. Anda bisa masukkan angkanya. Nah, untuk kos-kosnya kalau Anda masih lupa lagi, silahkan lihat tabel. Silahkan lihat mengerti. Begitu juga yang FY. Ketemu 0. Silahkan Anda cari sendiri, kok bisa 0? Nanti Anda masukkan sin berapa tabelnya, cos ini berapa, lihat tabelnya. Nah, setelah itu terakhir resultannya kita pakai Pythagoras. Sigma Fx kuadrat sigma Fy kuadrat. Maka min ketika dikuadratkan menjadi 30 Newton. Nah, silahkan Anda lihat. Ini 40 dari sini F3-nya. Saya yakin Anda bisa memahaminya. Nah, itulah dia pembahasan tentang resultan vektor atau paduan dari vektor. Kita sering mendengar istilah namanya paduan suara, itu hanya resultan suara. Jadi ketika suara dipadukan itu bagaimana? Nah, juga seperti itu vektor. Contoh yang saya berikan ini adalah untuk kasus vektor gaya. Nanti bisa untuk vektor kecepatan dan vektor yang lainnya. Anda bisa lihat uji ketajaman atau soal-soal itu untuk menguji Anda seberapa jauh kemampuan Anda. Ketika Anda tidak berlatih, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang bisa Anda dapatkan itu yang penting prosesnya. Proses Anda mencari, proses ketika Anda kesulitan, Anda mencari tahu, itu akan membentuk pola pikir kita. Jadi pola pikir kita itu nanti akan semakin dewasa. Itu ketika kita sering menghadapi soal, kita menghadapi suatu masalah. Jadi fisika itu adalah miniatur permasalahan dunia semesta ini. Itulah fisika. Yang menarik di situ. Nah, pada video khusus poin ini, video kali ini, saya memang khusus vektor itu untuk perhitungan saja. Belum ada praktikumnya, belum ada yang lainnya. Jadi masih vektor. Nah, video lanjutan besok akan berbicara tentang aljabar vektor. Nah, bagaimana aljabar vektor itu dijelaskan. Jadi pada video kali ini cukup sampai sini. Uji ketajaman tadi silakan Anda lihat. Silakan Anda renungkan. Jika belum paham, Anda bisa bertanya langsung lewat ke nomor WA saya. Jadi Anda bertanya terkait dengan bukan jawabannya, tapi dengan mengapa kesulitannya itu di bagian mana, mengapa, ada apa pada poin kesulitannya itu. Nah, dari saya sekian dulu. Ada kurang, mohon maaf. Barakallahu fikum. Semoga Anda semakin dewasa dan menyadari apa itu artinya belajar. Dengan belajar fisika, insya Allah kita akan semakin gembira dan menyehatkan jiwa. Salam sobat fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.